Pupuk adalah suatu bahan yang mengandung satu atau lebih unsur hara atau nutrisi bagi tanaman untuk menopang tumbuh dan berkembangnya tanaman. Apa saja jenis pupuk serta apa kelebihan dan kekurangannya? Yuk kita simak ulasannya berikut ini. Yang pertama, pupuk organik. Pupuk organik merupakan pupuk yang tersusun dari materi makhluk hidup seperti pelampukan sisa-sisa tanaman, hewan, dan manusia. Pupuk organik dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Kelebihan dari pupuk organik yaitu bisa dibuat sendiri karena bahan pembuat pupuk organik bisa didapatkan dari alam. Kandungan unsur mikro lebih lengkap jika dibandingkan dengan pupuk kimia. Mampu meningkatkan suplai bahan organik dan unsur hara untuk lahan. Jika unsur hara tersebut meningkat, maka dengan sendirinya akan memperbaiki sifat kimia dan biologi tanah. Pupuk organik bisa menjaga kelembapan dari tanah, sehingga akan mengurangi tekanan atau tegangan struktur tanah pada tanaman. Pupuk organik juga mampu membantu mencegah erosi lapisan atas tanah sehingga kesuburan tanah terawat dan terjaga. Pupuk organik bisa meningkatkan daya ikat tanah. Pupuk organik memberi suplai bahan makanan untuk organisme-organisme yang baik untuk tanah dan tanaman. Adapun kekurangan dari pupuk organik ini yaitu kandungan unsur hara pada pupuk organik kecil, maka jumlah pupuk yang diberikan relatif lebih banyak dibandingkan dengan pupuk anorganik. Proses produksi pupuk organik lebih lama dibandingkan dengan pupuk kimia. Tanaman yang sudah miskin unsur hara membutuhkan pupuk organik dalam jumlah yang besar dan membutuhkan waktu yang lebih lama dalam pemulihan tanahnya. Pupuk organik, terutama pupuk kandang, masih sering mengandung biji-bijian tanaman pengganggu. Biji-bijian yang termakan oleh ternak tidak akan terkena sehingga dapat tumbuh mengganggu tanaman. Pupuk organik sering menjadi faktor pembawa hama penyakit karena mengandung larva atau telur serangga sehingga tanaman dapat diserang. Kandungan unsur hara dalam pupuk organik sulit diprediksi. Respon tanaman terhadap pupuk organik lebih lambat karena pupuk organik bersifat slow release. Penerapan hasil bioteknologi seperti pupuk mikroba masih jarang digunakan, sehingga penambahan jumlah mikroorganisme dalam tanah kurang optimal. Jika pupuk organik yang diberikan masih mentah, maka bahan organik akan diserang oleh mikroba sehingga unsur hara tanaman menjadi berkurang karena dimakan oleh mikroba-mikroba dari kompos mentah. Adapun contoh dari pupuk organik yaitu seperti pupuk kandang, pupuk kompos, pupuk hijau, pupuk bokasi, dan pupuk humus. Yang kedua ada pupuk anorganik. Jenis pupuk yang berasal dari bahan anorganik biasanya mengandung unsur hara atau mineral tertentu. Jenis pupuk ini biasa dikenal pula dengan sebutan pupuk kimia. Kelebihan dari pupuk anorganik yaitu unsur yang terkandung dalam pupuk kimia lebih cepat terurai. Kandungan pupuk kimia juga lebih cepat diserap oleh tumbuhan. Pemupukan dengan pupuk kimia relatif lebih mudah dilakukan, serta pemupukan intensif untuk tumbuhan lebih mudah, karena pupuk kimia telah dikonsentrasikan pada jenis unsur tertentu. Sedangkan untuk kekurangannya, pupuk anorganik memiliki kekurangan diantaranya pupuk kimia dalam ketersediaannya tergantung pihak lain seperti pabrik dan distributor. Harga pupuk kimia relatif lebih tinggi karena cepat terurai di alam, sehingga untuk mendapatkan efisiensi pemupukan yang optimal harus dengan dosis yang tepat. Waktu pemupukan harus sering karena pupuk kimia tersimpan lama dalam media tanam. Dapat menyebabkan ketidakseimbangan unsur hara dalam tanah karena pemupukan yang tidak berimbang. Dalam pemakaian jangka panjang
dapat menurunkan pH tanah, meninggalkan residu kimia yang dapat mengganggu kesehatan tanah dan lahan. Residu kimia dalam jumlah berlebih bisa mengganggu kesehatan tanah dan orang yang mengkonsumsinya. Contoh untuk pupuk anorganik seperti urea, SP36, ZA, dan NPK. Yang ketiga ada pupuk hayati, yaitu pupuk yang mengandung mikroba dan bermanfaat untuk membantu pertumbuhan tanaman. Kelebihan dari pupuk hayati yaitu pupuk hayati mampu memberikan manfaat bagi tanah dan tanaman secara berkesinambungan. Pupuk hayati mampu menyediakan unsur hara yang lengkap dan berkesinambungan karena mikroorganisme yang terkandung dalam pupuk hayati bisa memproduksi sendiri. Pupuk hayati tidak memberi dampak negatif bagi tanah, tanaman, lingkungan, dan manusia. Serta harga pupuk hayati lebih murah. Sedangkan untuk kekurangan pupuk hayati yaitu kualitas pupuk hayati tergantung dari kualitas dan banyaknya populasi mikroorganisme. Seiring waktu, populasi mikroorganisme bisa berkurang sehingga kualitas bisa menurun. Kandungan pupuk hayati adalah makhluk hidup, jadi bisa mati dalam jangka waktu tertentu. Pupuk hayati tidak bisa diaplikasikan bersamaan dengan pupuk kimia atau pestisida. Sedangkan untuk contoh pupuk hayati diantaranya yaitu Trichoderma sp, Bacillus sp, Streptomyces sp, dan Mycorrhiza. Demikian yang dapat saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.